wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Ketemu lagi bersama Ibu Nisa Putri, yang mana hari ini kita akan membahas mengenai informasi penting dalam sebuah teks eksplanasi. Dalam teks eksplanasi nanti kita akan menemukan topik, deret penjelas, dan kesimpulan. Berikut penjelasannya. Menemukan informasi penting pada teks eksplanasi. Kali ini kita akan menemukan sebuah topik masalah, deret penjelas, kesimpulan, dan pesan pada sebuah paragraf teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks yang menerangkan suatu peristiwa yang bersifat ilmu pengetahuan. Nah, dalam teks eksplanasi itu terdiri atas 1. Pernyataan umum, 2. Deret penjelas, 3. Penutup atau kesimpulan. Mari kita bahas satu persatu, yaitu yang pertama menentukan topik. Nah, ini ada sebuah bacaan atau sebuah teks atau yang terdiri dari 3 paragraf. Ini merupakan teks ilmiah, teks eksplanasi ya, yang mana paragraf pertama merupakan pernyataan umum, yang kedua adalah deret penjelas, yang ketiga itu berisikan penutup atau kesimpulan. Nah, mari kita bahas satu persatu mengenai pernyataan umum. Nah, dalam pernyataan umum itu terdapat topik. Topik adalah pokok atau inti pembicaraan dalam suatu paragraf. Topik biasanya lebih khusus dibandingkan tema dan lebih luas dibandingkan judul. Contoh misalnya, temanya kebersihan, topiknya nanti kebersihan sekolah, atau judulnya nanti membudayakan sertifikat di kelas. Topik masalah pada paragraf pertama. Nah, tadi anak ibu sudah membaca ya, sudah melihat isi dari sebuah paragraf tadi. Nah, ini yang paragraf pertamanya. Nah, topik akan kita dapatkan dari paragraf pertama ini. Rangkaian listrik adalah sambungan dari bermacam-macam elemen listrik seperti baterai, seklar, kabel, dan lain-lainnya. Rangkaian listrik dibedakan menjadi 2, yaitu rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, sedangkan rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun secara bersusun atau bersejajar. Rangkaian listrik di rumah biasanya menggunakan rangkaian listrik paralel, dan juga ada juga ya nak ya yang di lampu lalu lintas. Nah, untuk menentukan sebuah topik pada sebuah paragraf, ingat ya langkah-langkahnya. Yang pertama adalah baca dulu isi paragraf tersebut dengan seksama. Yang kedua, temukanlah kata yang sering diulang-ulang dalam paragraf tersebut. Nah, maka kita temukan topik dari paragraf di atas adalah rangkaian listrik. Berikutnya anak-anak mengenai deret penjelas. Nah, tadi anak ibu juga sudah melihat paragraf tadi ya, yaitu paragraf kedua. Terdapat paragraf yang berisikan deret penjelas. Nah, paragraf deret penjelas ini terletak setelah paragraf umum menjelaskan mengenai tentang isi dari paragraf umum tadi. Paragraf eksplanasi pada deret penjelas berisi urutan yang menjelaskan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara berurutan dan mengandung sebab akibat. Contoh, ini paragraf kedua tadi anak ya, ini adalah merupakan deret penjelasnya. Pada rangkaian paralel, komponen listrik dipasang bersusun atau berjajar, sehingga setiap bagian memiliki cabang masing-masing. Cabang-cabang ini terhubung dengan satu daya sebagai sumber energi listrik. Pada rangkaian paralel, arus yang mengalir tiap-tiap cabang berbeda besarnya, sedangkan tegangan untuk setiap bagiannya adalah sama besar. Ini adalah merupakan deret penjelas yang terletak pada paragraf kedua setelah paragraf umum. Mudah dipahami kan anak-anak? Nah, berikut adalah kesimpulan. Pada bagian penutup dari paragraf tadi, itu terdapat kesimpulan yang berisikan pendapat penulis tentang topik yang dijelaskan tadi. Berarti dari paragraf 1, paragraf 2, paragraf ketiga, kesimpulan terdapat di akhir ya nak ya. Mari kita lihat kesimpulan di paragraf terakhir. Keunggulan menggunakan rangkaian paralel adalah jika salah satu alat
mengalami masalah, maka masalahnya hanya pada satu alat itu saja. Masalah ini tidak akan berpengaruh dengan alat lainnya. Artinya, jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, kesimpulan dari paragraf ketiga ini adalah keunggulan rangkaian paralel. Jika satu lampu mati, maka lampu yang lain akan tetap menyala. Nah, itulah pembahasan kita pada hari ini dalam paragraf teks eksplanasi yang terdiri dari paragraf pertama menentukan topik, paragraf kedua menemukan deret penjelas, yang ketiga kesimpulan. Mudah-mudahan anak ibu mengerti apa yang ibu sampaikan ya.